Entah kenapa di pergunakan media sosial yang ada di negara Indonesia, nama dari Agus bersama Novi menjadi hal yang diperbincangkan bagi banyak orang. Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang pada awalnya tidak ingin mencari tahu, tapi ketika itu muncul dari waktu demi waktu, pada akhirnya teman-teman pasti akan penasaran bagaimana kronologinya. Sekedar informasi saja, nama dari Agus memang mengalami kecelakaan yang membuat salah satu organ pada bagian tubuhnya tidak bisa berfungsi, yaitu pada bagian mata ya teman-teman. Jadi laki-laki yang memakai perban itu adalah Agus dan seorang perempuan itu adalah Novi. Jadi kita akan memulai dari kronologinya terlebih dahulu. Pada tanggal 1 September di tahun 2024, Agus disiram oleh air keras. Hal itu terekam oleh CCTV dan pihak kepolisian membenarkan hal itu karena ada laporan. Sebagai pihak berwajib pasti akan bertindak. Lalu selang 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 September di tahun 2024, polisi berhasil menangkap pelaku penyiraman kepada Agus. Intinya adalah pelaku berhasil ditangkap dan pelaku merupakan bawahan dari Agus di sebuah kafe di daerah Cipondo. Penyebab utama kenapa pelaku melakukan hal itu karena sakit hati dimarahin oleh Agus. Jadi karena masalah sepele teman-teman. Lalu pada tanggal 14 September di tahun 2024, Agus mendapatkan donasi untuk pengobatan lewat yayasan dari Pratiwi Noviyanti. Pratiwi Noviyanti dipanggil dengan panggilan Novi teman-teman. Di dalam podcast dari Pratiwi Noviyanti, Agus secara tidak langsung meminta bantuan kepada masyarakat Indonesia agar Agus bisa melihat lagi dan mendapatkan perawatan, karena pada podcast tersebut Agus meminta agar bisa segera mendapatkan perawatan walaupun tidak secara terang-terangan Agus meminta donasi. Singkat cerita, pada tanggal 12 Oktober di tahun 2024, Agus dicurigai menyalahgunakan uang donasi. Jadi setelah podcast itu muncul, banyak sekali orang yang memberikan donasi melalui yayasan dari Novi. Dengan kata lain, uang donasi telah terkumpul sebanyak 1,5 miliar dan diberikan kepada Agus. Tetapi menurut Novi, uang donasi yang didapatkan tidak digunakan sebagaimana seharusnya. Di mana menurut Novi di dalam salah satu podcast Indonesia yaitu Deddy Sumargo, Novi menjelaskan uang donasi digunakan untuk kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Seperti terdapat bukti 35 juta untuk bayar rumah, 20 juta transfer keluar, 10 juta ke rekening orang, lalu ada pembayaran ke Shopee dan Tokopedia. Karena memang donasi dimulai dari Novi, bahkan yayasan dari Novi juga membantunya. Jadi di sini Novi dengan para donatur berhak bertanya dan mendapatkan jawaban sehingga para pemberi donasi bisa tahu dananya kemana. Tapi jujur ini yang mana ya, dunia akhirat ini akan saya pertanggungjawabkan. Tapi yang saya lihat ya Bang, mutasi tersebut ada 35 juta untuk pelunasan rumah. Jadi pelunasan rumah bukan 90 sekian aku nggak tahu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Aku langsung nanya sama Mas Dik, Mas, kok ini bisa? Karena laporan itulah yang membuat nama dari Agus merasa namanya tidak baik ya teman-teman, sampai-sampai melaporkan Novi. Jadi pada tanggal 19 Oktober di tahun 2024 muncul petisi untuk menuntut Agus mengembalikan uang donasi karena donasi ataupun uang donasinya tidak digunakan sebagaimana semestinya. Petisi dimulai pada tanggal 19 Oktober di tahun 2024 dan telah ditandatangani sebanyak 18.166 orang. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat wajar karena sebagai pemberi donasi, mereka berhak tahu tentang aliran dana. Pada tanggal yang bersamaan, karena Agus merasa tidak terima, pada akhirnya Agus melaporkan Novi melewat Farhad Abbas. Sungguh aneh tapi nyata. Lewat pengacara fenomenal, Agus membela diri dengan alasan pencemaran nama baik. Di sini Farhad Abbas membahas atau berbicara mengenai kesalahan dari Novi. Karena menurut Farhad Abbas mengatakan
uang 1,4 miliar itu harusnya berada di rekening Agus, tapi kenyataannya berada di yayasan dengan alasan agar Novi bisa mengetahui transaksi yang terjadi. Dan poin itu yang dipermasalahkan oleh Agus dengan pengacara fenomenal, karena seharusnya menurut Agus uang donasi tersebut dipegang oleh Agus sendiri dan Agus berhak untuk menggunakannya untuk apa aja teman-teman. Itu menurut perspektif dari Agus. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Siapakah yang salah? Tentu saja ini menimbulkan berbagai macam komentar dari masyarakat Indonesia, bahkan para public figure di negara Indonesia juga membuka suara mengenai kasus dari Agus bersama Novi. Dan kalau ngebantu orang tuh enakan tuh kalau misalkan kayak gini ya, oh saya butuh untuk berobat, ya udah kita obatin gitu, jangan kasih uang, karena uang orang kalau udah lihat uang tuh gelap mata saya, jangan kasih uang. Jadi kalau dia mau butuh berobat ya obatin, kita bawa dia ke dokter. Ya, kita bawa dia ke dokter, kita temenin dia ke dokter. Deh, dia kasih uang. Kalau kasih uang itu orang yang buta aja yang nggak bisa lihat. Uang aja kalau udah denger duit tuh bisa jadi ngelihat dia. Ngerti nggak maksud gue tuh? Peribahasa itu. Deh, jadi udah nggak usah open donasi, open donatur aja gimana? Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata. Ngerti? Itu uang digunakan buat mata Agus biar bisa ngelihat, biar tampan, biar gagah, biar bisa main-main TikTok lagi, joget-joget. Ngerti nggak? Kan enak. Buta tapi rapi, buta tapi ganteng, nggak pakai celana pendek, pakai kapas kesana kemari. Itu kalau Agus bisa ngelihat gaya Agus itu, Agus bakal ketawa, bakalan sedih nengok muka Agus sendiri. Sayang Agus nggak bisa lihat. Nah makanya cepet-cepet matanya dibenerin. Makin lama makin parah. Itu makin lama itu matanya tuh kayak mana nanti kalau nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Kok malah sibuk ngelapor sana ngelapor sini, bukan ngurusin mata Agus. Matanya dulu sayang anak bunda. Tentu saja hal itu menimbulkan berbagai macam komentar dari masyarakat Indonesia. Banyak sekali rata-rata komentar dari masyarakat Indonesia yang lebih memihak kepada Novi, karena di sini memang Novi tidak salah ya teman-teman. Sebagai pemberi donasi, Novi berhak mengetahui aliran dananya seperti apa. Tapi yang sangat disayangkan sikap dari Agus justru membela diri. Padahal Agus mempunyai kekurangan pada bagian mata teman-teman. Jadi menurut teman-teman solusinya untuk kasus ini seperti apa? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.